Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 12 akan menampilkan diskusi yang sudah kami lakukan. Namun terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rolita Cahyani Limbong dengan NIM akhir 11 dan teman-teman saya. Saya Samuel Saputra Sitio dengan akhiran NIM 55. Saya Satya Restu Nugraha dengan akhiran NIM 89. Saya Safira Dwi Marisa dengan akhiran NIM 22. Saya Sandiaga Pratama dengan akhiran NIM 010. Saya Rivaldo Christopher Sedian dengan akhiran NIM 63. Baik, pemaparan pertama akan dipaparkan oleh teman saya, Safira. Adapun latar belakang dari presentasi ini adalah perairan merupakan ekosistem yang sangat penting karena menjadi habitat sebagai organisme, salah satunya plankton. Plankton berperan sebagai dasar rantai makanan dan indikator kualitas perairan. Kelimpahan serta komposisi plankton sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, pH, intensitas cahaya, dan ketersediaan nutrien. Perubahan kondisi perairan, baik akibat aktivitas alami maupun manusia, misalnya pencemaran, eutrofikasi, dan perubahan iklim, dapat memengaruhi pertumbuhan dan distribusi plankton. Oleh karena itu, kajian terhadap plankton di suatu perairan penting dilakukan untuk menilai kesehatan ekosistem, potensi produktivitas perairan, serta memahami dinamika ekologis yang terjadi. Yang kedua, masalah utama pantai Sungai Tegal. Yang pertama, kekeruhan air yang tinggi karena banyaknya bahan terupsi dari sungai dan aktivitas manusia. Yang kedua, kandungan nutrien atau nitrat dan fosfat yang berlebih akibat masuknya pupuk dan limbah, memicu ledakan alga atau algal bloom. Yang ketiga, pencemaran limbah industri, domestik, dan pertanian yang masuk ke muara sehingga menurunkan kualitas air. Adapun faktor kimia atau bahan bakar plankton, di mana yang pertama limbah dan pupuk dari rumah tangga, pabrik, keramba ikan, dan sawah masuk ke perairan. Yang kedua itu nutrien nitrogen atau nutrien nitrogen N dan fosfat P tersedia cukup atau berlebih, terutama fosfat. Dan yang ketiga, peningkatan nutrien ini memicu kelimpahan plankton karena nutrisi penting bagi pertumbuhan plankton. Lalu ada faktor fisika atau kondisi lingkungan. Yang pertama adalah air di muara cenderung keruh akibat material tersuspensi dari sungai dan aktivitas manusia. Yang kedua, suhu sekitar 15-35 derajat Celcius dan cahaya yang diterima mempengaruhi fotosintesis dan metabolisme plankton. Yang ketiga, arus air yang dinamis mendukung distribusi nutrien dan plankton, namun kekeruhan dapat mengurangi penetrasi cahaya. Yang kelima ada faktor biologi, yaitu interaksi makanan. Yang pertama, yaitu plankton didominasi oleh zooplankton seperti protozoa, krustasea, dan rotifera dengan keanekaragaman sedang. Yang kedua, zooplankton berperan penting mengendalikan kelimpahan fitoplankton melalui pemangsaan. Yang ketiga, ada ikan planktivora dan pemangsa lain juga mempunyai pengaruh dalam menjaga keseimbangan populasi plankton. Saran, perbaikan kualitas perairan dapat dilakukan dengan mengelola limbah domestik, pertanian, dan industri sebelum masuk ke muara, mengurangi kepadatan keramba, serta melakukan monitoring rutin terhadap nutrien dan kondisi perairan. Selain itu, rehabilitas area pesisir dan peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan agar ekosistem tetap terjaga dan pencemaran dapat diminimalkan. Kesimpulannya, perairan pantai utara Jawa Tengah dipengaruhi oleh tingginya masukan limbah domestik, industri, dan pertanian yang meningkatkan kadar nutrien seperti nitrogen dan fosfor. Kondisi ini memicu pertumbuhan plankton yang tinggi dan mengubah keseimbangan ekosistem. Sementara faktor fisika seperti kekeruhan dan arus turut memengaruhi distribusinya. Secara keseluruhan, faktor kimia terutama tingginya nutrien menjadi penyebab utama perubahan kualitas perairan dan dinamika plankton di muara tersebut. Sebagai penutup, diharapkan hasil analisis dapat menjadi dasar dalam memahami kondisi perairan pantai utara Jawa Tengah dan mendorong upaya pengelolaan serta perbaikan kualitas lingkungan secara berkelanjutan demi menjaga keberlangsungan ekosistem di wilayah tersebut. Sekian yang dapat kami tampilkan dari kelompok 12. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kami masih sama-sama belajar. Terima kasih.